Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo siswa-siswi kelas 9, kita jumpa lagi dalam pembelajaran PPKN. Semoga kalian tetap semangat dalam belajar dan dalam keadaan sehat walafiat. Materi yang kita bahas kali ini adalah Kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Untuk mengawali pembelajaran kita, mari kita mulai dengan berdoa. Sebelum kita bahas materi, coba kalian perhatikan gambar berikut ini. Setelah memperhatikan gambar tadi, tentu kalian masih bingung, bukan? Apa itu kedaulatan? Kedaulatan berasal dari bahasa Arab, yaitu dari kata daulah, yang artinya kekuasaan tertinggi. Kedaulatan bisa diartikan sebagai kekuasaan yang tertinggi untuk membuat undang-undang dan melaksanakannya dengan semua cara yang tersedia. Menurut Jean Bodin, seorang ahli tata negara dari Prancis, mengatakan bahwa kedaulatan adalah kekuasaan tertinggi untuk menentukan hukum dalam suatu negara. Kedaulatan memiliki 4 sifat pokok, yaitu asli, permanen, tunggal, dan tidak terbatas. Asli artinya kekuasaan tidak berasal dari kekuasaan lain yang lebih tinggi. Sedangkan permanen, kekuasaan itu tetap ada sepanjang negaranya tetap berdiri. Tunggal artinya kekuasaan itu merupakan satu-satunya dalam negara dan tidak dibagikan kepada badan-badan lain. Sedangkan tidak terbatas artinya kekuasaan itu tidak dibatasi oleh kekuasaan lain. Bagaimana dengan negara yang berdaulat? Negara yang berdaulat adalah negara yang mempunyai kekuasaan tertinggi atas suatu pemerintahan negara. Bangsa Indonesia berjuang untuk memperoleh suatu kedaulatan dan berhasil meraihnya pada tanggal 17 Agustus 1945. Sejak saat itu, bangsa Indonesia menjadi sebuah bangsa yang merdeka, bebas menentukan nasib sendiri dan mengatur pemerintahan sendiri tanpa campur tangan dari negara lain. Adanya pemerintahan yang berdaulat merupakan salah satu unsur konstitutif dari sebuah negara merdeka. Unsur konstitutif adalah unsur pembentuk yang menjadi unsur mutlak, unsur yang wajib ada sebagai terbentuknya negara. Selain unsur konstitutif, ada juga yang harus dipenuhi, yaitu unsur deklaratif, yaitu adanya pengakuan dari negara lain. Unsur konstitutif dan unsur deklaratif adalah merupakan unsur-unsur terbentuknya negara, yaitu adanya wilayah, kedua adanya rakyat, ketiga adanya pemerintah yang berdaulat sebagai unsur konstitutif, dan yang keempat adalah adanya pengakuan dari negara lain sebagai unsur deklaratifnya. Kedaulatan terdiri dari 2 macam, ada kedaulatan ke dalam dan kedaulatan keluar. Kedaulatan ke dalam berarti bahwa bangsa yang merdeka memiliki kekuasaan untuk menyusun dan mengatur organisasi pemerintahan sendiri menurut kehendak bangsanya sendiri. Sedangkan kedaulatan keluar berarti mempunyai kekuasaan untuk berhubungan dan bekerja sama dengan bangsa lain tanpa terikat oleh kekuasaan lain. Ada pertanyaan, siapakah pemegang kedaulatan dalam suatu negara? Di sini Ibu akan sampaikan beberapa teori-teori kedaulatan. Ada teori kedaulatan Tuhan, teori kedaulatan raja, teori kedaulatan negara, teori kedaulatan hukum, dan teori kedaulatan rakyat. Menurut teori kedaulatan Tuhan, negara atau pemerintah mendapat kekuasaan tertinggi dari Tuhan sebagai asal segala sesuatu atau causa prima. Pelopor teori ini yaitu Augustinus, Thomas Aquino, F. Hegel, dan Stahl. Menurut teori kedaulatan raja, kedaulatan terletak di tangan raja sebagai penjelmaan kehendak Tuhan. Dalam teori kedaulatan negara, sumber kedaulatan adalah negara yang merupakan lembaga tertinggi kehidupan suatu bangsa. Berdasarkan pemikiran teori kedaulatan hukum, kekuasaan pemerintah berasal dari hukum yang berlaku. Hukum merupakan kekuasaan tertinggi dalam suatu negara. Yang terakhir adalah teori kedaulatan rakyat. Menurut teori ini, pemegang kekuasaan tertinggi adalah rakyat.
rakyat memberikan sebagian hak-haknya kepada penguasa untuk kepentingan bersama. Teori kedaulatan rakyat dipelopori oleh J.J. Rousseau, Johannes Althusius, John Locke, dan Montesquieu. Menurut John Locke, terbentuknya sebuah negara melalui dua cara. Pertama, melalui factum unionis, dan yang kedua melalui factum subjectionis. Menurut Montesquieu, yang terkenal dengan teori trias politica, berpendapat bahwa kekuasaan dalam negara tidak terpusat pada seseorang, melainkan dibagi atas tiga kekuasaan, yaitu kekuasaan legislatif, kekuasaan eksekutif, dan kekuasaan yudikatif. Kekuasaan legislatif yaitu kekuasaan untuk membuat peraturan perundang-undangan. Kekuasaan eksekutif yaitu kekuasaan untuk melaksanakan perundang-undangan yang berlaku. Sedangkan kekuasaan yudikatif yaitu kekuasaan untuk menegakkan peraturan perundang-undangan apabila terjadi suatu pelanggaran. Demikian pembelajaran kita hari ini. Ibu berharap kalian dapat memahami mengenai hakikat dan teori-teori kedaulatan. Sampai jumpa pada video pembelajaran berikutnya. Ibu ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.